Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita lagi bersama dengan Mbak Siti Muryani. Siti Muryani. Nah, Mbak Siti Muryani ini adalah pengusaha madu. Mbak Siti, nggak takut ditutup tawon? Ya, takut ya, pernah takut Pak. Ini kan kita sering megangnya madu, bukan tawonnya. Itu adalah satu-satunya madu yang bisa dibawa pulang ya. Senang yang di rumah malah Oh, nanti gitu. ya. Mbak, jenengan produknya apa saja? Produknya produk lebah Pak. Jadi ada madu murni, ada. Yang mana nih? Ini semua madu murni. Oh, madu Ya, murni. kita Terus sekarang hanya bawa sampel madu murni aja. Yang lain tuh ada propolis, terus ada royal jelly, ada juga bee pollen. Nah, itu. Mbak, jenengan awalnya gimana kok terus duwe ide madu? Pertama kali itu karena kebutuhan pribadi. Jadi memang sangat butuh sekali dengan madu, apa ya, keyakinan diri kalau madu itu baik dan untuk kesehatan. Selain tahun berapa itu? Berapa tahun yang lalu? 2014. Oh, 2014. Oke, terus? Sekitar 2014. Nah, di saat itu minum madunya kan ya takut-takut enggak gimana ya, kan tahu sendiri ya Pak ya, madu di mana-mana kita nggak tahu ini madu apa, pokoknya beli minum itu aja. Dengan membuat bismillah gitu aja sih. Jadi terus ini kalau konsumsi terus, saya itu punya apa ya, kayak jiwa pengusaha. Jadinya ini sama-sama konsumsi terus, kenapa nggak menjual juga gitu. Akhirnya cari ke produsen madu. Cuma akhirnya ya qadarullah itu alhamdulillah sekali langsung ketemu itu Pak. Saya nyari-nyari ketemunya kok ya langsung orang yang pinter jelasin soal madu. Saya langsung banyak belajar kan di situ. Akhirnya dari situ semakin banyak belajar, nggak cuma di si A itu, walaupun sampai sekarang saya mengambilnya tetap sama si beliau. Kalau sekarang jenengan madunya itu bagaimana mendapatkannya? Nah, itu dari tim perlebahan. Kita punya tim perlebahan sendiri. Tim itu internal atau komunitas atau grup atau gimana? Ada komunitas, ada tim sendiri. Jadi memang masing-masing jenis kan beda. Jadi kayak komunitas ada khusus madu yang ini, terus madu yang ini di yang lain gitu, di tim sendiri gitu. Beda-beda. Mbak, mulai bisa jelaskan. Jadi manfaatnya madu yang ada ini apa saja? Jenisnya apa? Manfaatnya apa? Jangan ngomong menyembuhkan. Itu tadi udah ngomong. Nggak, insya Allah kalau madu itu rata-rata sama, manfaatnya itu sama, sangat bagus untuk kesehatan, menjaga daya tahan tubuh seperti itu kan. Nah, tapi masing-masing nektar yang asal pohonnya itu tadi gimana? Kalau saya udah tahu nektar, yang lainnya mungkin belum tahu. Nektar itu apa? Nektar itu cairan manis yang ada di bunga. Nah, bunga itu pernah ya yang waktu kecil biasa main ngambilin bunga terus diisep-isep. Nah, itu manis. Merah itu. Ya, apa aja yang banyak kan bunga-bunga yang itu keluar cairan manisnya itu disebut nektar. Ya. Cuma yang dibuat sama lebah ini nggak cuma nektar, ada beberapa jenis pohon itu nggak mengeluarkan nektar di bunganya, tapi bisa dibuat madu dari daunnya malah. Daun? Dari ketiak daun. Ketiak daun muda itu di pohon akasia. Nah, pohon akasia itu ya namanya punya buah. Ya. Makanya saya sering lihat itu madu akasia. Iya betul, yang hitam ini ya, warnanya lebih ke gelap. Akasia karpa. Kalau akasia mangium kan jenis pohon akasia ada banyak ya. Khusus akasia karpa memang lebih gelap warnanya. Aneh ya? Nggak aneh. Bagi saya aneh. Kan jenengan kan sudah terbiasa. Dan itu lebih manfaatnya gelap. Apa itu? Semakin pekat madu atau semakin gelap itu antioksidannya sangat tinggi. Semua madu. Semakin pekat antioksidannya lebih tinggi gitu. Nah, ini antioksidan yang tinggi. Aku nanti minta ini ya. Iya, langsung dicicipin, ini kan sampel-sampel yang ini. Jadi ternyata yang kita butuhkan itu adalah antioksidan ya.
karena oksidan itu kan berbahaya untuk tubuh. Jadi antioksidannya lah, karena tubuh kita memproduksinya makin tua makin sedikit ya. Nah ini gunanya untuk memproduksi antioksidan atau gimana? Atau inilah antioksidan? Antioksidannya tinggi, ya. Jadi membantu asupan antioksidan kita. Gitu. Mbak, akasia itu kan, nah maklum saya bukan, saya ngerti saya mau tinggu kayu bakar gitu loh. Kok iso buat menghasilkan kertas, tisu itu Pak. Oh. Ya itu kan ribuan hektar di Sumatera itu yang menanam atau selalu menanam ya, karena di apa namanya, dipotong ya besar-besaran untuk produksi kayu apa kertas, tisu, tapi mereka juga menanam kembali. Oh gitu. PT-PT besar itulah kayak Jimmy Kimia dan lain-lain. Dan itu lebahnya di situ banyak juga. Iya, memang sengaja ditaruh di sekitar situ. Banyak koloni, ada ratusan, ribuan bahkan ya. Ribuan koloni. Nah, itu gimana ceritanya kok iso jadi antioksidan wong akasia? Enggak tahu. Ya karena itu tadi kan semakin pekat memang penelitiannya memang seperti itu. Berarti kalau begitu yang membedakan madu satu dengan yang lainnya itu asal nektarnya itu. Jadi kan setiap pohon pasti kan diciptakan dengan kelebihan masing-masing, Pak. Nah, misalnya randu kelebihannya apa? Kan kayak tanaman obat lah, tanaman herbal. Itu kan gunanya untuk ini kan beda-beda. Nah, seperti itu nektar dari asal pohon pasti ada kelebihannya masing-masing gitu. Oh, itu makanya ada madu rambutan, madu akasia, madu apalagi. Iya, madu. Apakah madu itu, apa tawon itu hanya ngisep rambutan saja sehingga itu jadi madu rambutan gitu? Iya, dominan sih, lebih dominan. Kadang kan kita nggak bisa ngontrol lebah terbang kemana kan Pak, nggak bisa. Kita paling naruh di daerah rambutan yang waktu itu berbunga gitu kan. Nah nanti lebahnya otomatis pasti ngisep bunga rambutan, nektar bunga rambutan. Yang lain bisa jadi. Nah makanya kalau itu musim bunga rambutan, kita peternak hanya bisa memastikan dominan bunga rambutan. Nah, gitu. Jadi kalau membedakannya bawin rambutan, akasia dan sebagainya bagaimana? Kalau masyarakat umum atau awam itu dari aroma kan, madu itu dibuka nanti aromanya itu akan khas masing-masing nektar tuh beda-beda. Nektar rambutan tuh kayak apa itu pasti beda dengan randu, dengan kaliandra itu beda-beda. Terus itu kalau madu katanya dibuka kok ngegas itu kenapa? Ya itu karena kan membedakan yang asli itu ya. Tidak juga, kan masing-masing nektar punya ciri khas. Ada yang tidak selalu nggak selalu. Biasanya yang kandungan gasnya tinggi itu madu yang lebih encer, lebih encer. Jadi misal ya panen bunga randu, randu kan terbiasa atau kebiasaannya nektarnya hasil madunya itu lebih encer dari nektar yang lain. Nah itu biasanya gasnya lebih tinggi. Misal hari ini panen, besok bisa panen lagi. Kan waktu bunga randu mekar itu memang akan, kalau alam mendukung, faktor lain mendukung, itu bisa melimpah beberapa kali panen Pak, nggak cuma sekali. Misal hari ini panen, besok bisa panen, itu kadar air bisa beda padahal lokasi sama, lebahnya sama gitu. Hasil panen itu bisa beda. Ya, terus madu apa lagi setelah tadi akasia? Ada madu randu. Yang membedakan? Madu randu, ya itu tadi rasa beda, warna beda, aroma beda. Manfaatnya secara umum ya itu tadi sama saja. Cuma masuk menyehatkan. Iya. Terus diombe gimana? Lebih kalau saya selalu menyarankan ke konsumen itu selera masing-masing. Iya. Ada selera masing-masing. Selera. Lah kalau gitu misalnya saya pengen madu, terus apa yang mau saya suruh ngincipin. Waduh. Kalau bisa ketemu ya saya suruh ngincipin. Misalnya saya sukanya yang manis, nggak mau ada asamnya, saya sarankan multiflora atau kaliandra gitu. Ya. Kan ada yang suka yang agak asem-asem gitu kan. Nah terus Mbak, membedakannya bahwa itu yang manis itu ada asamnya itu kenapa? Terus manfaatnya apa? Ada itu tadi, masing-masing nektar punya ciri khas. Kayak randu itu pasti ada sedikit asam tuh pasti ada. Kadang-kadang bisa jadi itu asamnya itu
agak banyak, panenannya beda. Tahun ini misal agak asam, tahun besok panen asamnya cuma sedikit gitu. Tapi ada asamnya kalau randu itu, dikit dikit atau sedikit banyak itu ada. Yang membedakan antioksidannya. Antioksidan dan itu tadi kandungan masing-masing nektar akan beda Pak. Itu akan mempengaruhi secara keseluruhan manfaat. Iya, masing-masing nektar pasti itu tadi diciptakan dengan kelebihannya masing-masing. Nah terus misalnya ada yang beberapa orang itu sakit itu minum madu terus sembuh, itu gimana? Ya alhamdulillah. Nggak, maksudnya itu yang diminum yang mana dan kenapa? Ya karena madu ini kan sifatnya memang antibakteri, antibakteri, kemudian dia bisa memberikan efek apa itu rileks ke saraf seperti itu. Kemudian ini penelitian sebenarnya banyak manfaatnya itu. Kalau disebutkan di sini juga ndak akan. Dua saja. Dua saja. Maksudnya itu kan nanti untuk kesehatan, jadinya kan bisa pelanggaran. Oh, raito. Kalau lab kan. Nah, terus ini Mbak, untuk menguji keaslian kemurnian madu bagaimana caranya? Uji lab sebenarnya bisa, cuma masyarakat awam itu membaca lab itu gini, misalnya ada madu brand A diuji lab, kemudian ditampilkan di apa iklannya gitu ya, orang-orang langsung percaya, padahal cara membaca hasil labnya kan mereka nggak tahu. Sebenarnya ada hasil labnya, percaya. Padahal nanti kandungan enzimnya berapa, enzim diastasenya berapa, seperti itu kan. Ada standarnya kan, nanti yang murni itu SNI-nya enzim diastase berapa, glukosa berapa gitu. Jadi untuk membedakannya harus bisa baca. Kalau orang awam lebih ke, saya sarankan untuk cari penjual yang benar-benar paham tentang madu, kemudian dia harus mau belajar. Saya ya menyarankannya mau belajar itu tadi, jadi dia kan akan tahu nanti rasa madu yang murni sama yang sirupan atau oplosan itu seperti apa. Nah itu kalau misalnya belinya online terus gimana? Nah itu gimana ya kalau online? Nah, apa ya? Mungkin kalau patokan harga sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih Pak. Soalnya ada juga yang madu nggak asli itu hampir mirip harganya sama ini, dibuat seperti itu ada. Bahkan susah, menurut saya sangat susah membedakan madu yang palsu atau sirupan itu, karena mereka itu pelaku yang kurang amanah itu memang semakin pintar membuat madu itu semirip mungkin dengan madu murni. Kalau itu yang katanya dibakar itu? Nah, dibakar itu hanya hoax ya, hoax atau hoax. Ya karena gimana ya? Ada penjelasannya. Jadi madu itu pakai apa itu namanya, korek ya biasanya ya. Nah itu hanya melapisi. Kalau yang encer tadi kan masing-masing beda kekentalannya. Jadi kalau yang encer itu kan tentunya akan meresap ke itu koreknya, itu ya bikin itu melempem. Jadi kan nggak bisa dibuat bakar, apa itu dicres gitu lah, nggak. Sama kayak ditaruh di tisu. Kalau yang lebih encer pasti akan ngerembes juga. Jadi nggak adil kalau madu yang itu pekat, selalu soalnya kan beda-beda. Ya kalau itu masukkan kulkas jadi beku itu. Nah, atau enggak, khusus madu kaliandra ya itu hoax juga. Nektar itu beda-beda. Jadi madu kaliandra itu dia lebih cepat mengkristal walaupun tidak ditaruh di kulkas atau di freezer. Dia di ruangan biasa berapa bulan itu akan mengkristal juga, karena memang kandungan nektar masing-masing punya ciri khas. Jadi nektar kaliandra, kemudian karet itu akan lebih mudah mengkristal dibanding yang lain. Bukan berarti ini madu palsu ya, karena kandungannya beda tadi. Glukosanya lebih tinggi. Oh iya, katanya kalau madu itu gimana? Masih tetap semut mau atau enggak? Mau aja kan, ada kandungan glukosa juga.
Semut kan suka manis. Nah, itu pernah lihat atau apa itu bunga. Nah, bunga yang masih ditanam, masih segar, masih di tanah maksudnya ada akarnya berbunga dirubung semut ya, semut pun datang. Nah, itu aja mau kan, apalagi madu yang sudah benar-benar diolah sama lebah ya. Ya, jadi berarti kalau gitu, kalau misalnya referensinya bagaimana? Oh iya, sebentar. Ini yang madu ini apa ini? Yang sasetan Oh ini? iya, saset. Madu saset. Madu saset itu kita branding sendiri dengan madu, dengan tim perlebahan ya, komunitas perlebahan di regional Jawa Tengah. Kita membuat saset, kemudian kita pasarkan sesuai brand masing-masing seperti itu. Yang membedakan hanya labelnya di depan ini sama dusnya. Dusnya aja nih, ini semuanya sama nanti, madu murni gitu semuanya. Ya. Tapi nanti dusnya kita ada yang, kalau saya memang saya bikin dus seperti ini untuk branding, yang lain jual saset biasa seperti ini aja, nggak pakai. Jadi yang ini inisiatif jenengan. Iya. Nah, terus ini yang botol ini sebenarnya apakah dijual bebas? Botol apa? Botolnya ini loh, kemasannya. Iya, kemasan kan bisa dibeli di toko botol. Sama dengan packingan keripik dan lain-lain itu kan plastiknya semuanya kan belinya di toko plastik atau toko botol, toko packing lah, toko packing. Saya kan madu yang itu kemasannya kok mirip yang iya, gitu. Semua bentuk botol itu kosongan semua. Iya. Nah, itu apa yang itu? Madu apa yang itu? Madu akasia sama yang hitam tadi ya. Kalau yang itu jerigen? Iya, ini madu akasia. Yang ininya? Ini madu multiflora. Madu anak ya. Oh, multiflora itu anak. Bukan, maksud kalau saya brandingnya memang madu anak karena dia lebih apa ya, lebih bersahabat rasanya sama anak-anak. Rasanya manisnya soft gitu kalau multiflora biasanya. Ya, lebih suka biasanya anak-anak suka yang manis kan. Bapaknya juga suka yang manis. Iya. Ya, ya Mas Idi. Aku ramani ngomong kayak gini. Like mau main Nah, kalau anak-anak itu sudah boleh ya minum madu ya? Bisa, di atas 1 tahun itu sudah aman. Kalau orang yang kena diabetes boleh juga? Bisa, boleh sebenarnya, cuma ada batas maksimal. Ya, tidak boleh lebih dari 5 sendok makan sehari. Ngomong sehat ya perasaan lah. Iya, betul. Jadinya intinya aman ya kan? Nah, intinya aman. Nah, kalau misalnya orang diabetes itu katanya yang pakai madu pahit itu gimana? Madu pahit. Jelasin dulu madu pahit itu gimana? Madu pahit itu ada pohon yang mengeluarkan nektarnya pahit tuh ada. Contohnya seperti ketela pohon itu ya. Bahasa Indonesianya apa ketela pohon? Pohon itu ketela pohon kan ya. Oh, singkong. Singkong karet. Nah, itu nektarnya pahit ya. Cuman kan itu nggak ditanam dalam jumlah besar atau banyak yang cukup untuk bisa selalu panen misalnya berapa, 5 kilo atau 10 kilo, bahkan kalau ada terus itu kan bisa ratusan kilo berarti kan. Kayaknya nggak mungkin ya. Jadinya kebanyakan setahu saya kalau madu pahit yang selalu ada dengan brand-brand tertentu madu pahit kayak nggak pernah kosong madunya toh itu biasanya campuran herbal yang pahit-pahit itu kayak apa, brotowali apa gitu. Misal nanti ada madu pahit yang murni, yang panenan fresh itu biasanya sesekali ada atau memang selalu ada tiap panen. Tapi dalam jumlahnya kan sedikit, paling dapatnya cuma 3 kilo, 4 kilo atau maksimal 10 kilo gitu. Itu udah banyak. Itu benar katanya bisa untuk mengkondisikan yang punya keluhan. Iya, ada itu diabetes. Lebih ke diabetes terus ke ginjal gitu. Iya. Iya, di terapi Pak, bisa diminum setiap hari. Siapa? Nggak tahu. Lah yang tahu dia.
harus rutin terus kasih madu. Kalau madu itu kan memang dikonsumsinya rutin saja Pak, sehat itu aja minumnya rutin aja. Sehari sekali aja 1 sendok itu kan sudah sangat ngirit sebenarnya. Ya itu rutin aja untuk sehat, apalagi yang kurang sehat bisa 2 kali. Pagi sama malam. Pagi itu saat perut kosong itu ya sunahnya seperti itu. Jadi cara minum madu yang baik dan benar pagi Saat perut saat perut kosong. kosong baru bangun tidur, Iya, kemudian malam sebelum tidur. malam sebelum Sperma kan, tidur. Itu nanti ada terapinya pakai selain madu ada produk lebah Diles-les. seperti bipolen kayak gitu Pak. Polen bisa jadi sperma bisa kental lagi gitu. Ya, sama ini apa? Untuk kesuburan itu kan juga ada terapinya pakai produk lebah. Bipolen tuh diminum khusus untuk yang bapak-bapaknya gitu nanti. Ibu-ibunya nanti paling madu sama propolis gitu. Propolis itu kayak apa? Propolis tuh dihasilkan oleh lebah trigona. Klanceng ya, kalau di sini orang bilang klanceng. Lebahnya sangat kecil, sangat imut-imut. Beda lagi gitu. Beda. Ini semuanya jenisnya apis astagfirullahaladzim. Apis mellifera. Apis itu kan ada beberapa jenis, yang lebah hutan gede yang nggak bisa dipanen, yang pohonnya tinggi, pohon sialang itu orang Sumatera nyebutnya. Itu namanya apis dorsata. Itu lebahnya sangat besar. Kalau ini yang lebah ternak namanya apis mellifera. Jenengan Mbak, setiap bulannya itu yang paling banyak diminati yang mana? Yang akasia sih Pak. Kenapa? Karena dia kan panennya nggak nunggu musim. Dia keluar dari ketiak daun muda setiap hari. Nah, setiap hari bayangkan lebah itu ngambil bisa setiap hari, kecuali kalau ada kendala kayak hujan itu kan nggak keluar. Dia tiap hari ngambil, kemudian dimasukkan ke sarang, kemudian diproses dengan caranya sampai matang, sampai tertutup itu madunya, siap panen itu paling 2 minggu, sekitar 2 minggu panen. Jadi 2 minggu panen terus, bayangkan dengan puluhan ribu koloni, sangat bertonton panennya setiap 2 minggu sekali itu. Jadi sangat melimpah, akhirnya harga kan pasti udah ekonomi ya. Mas Agus sesok gawe jurusan madu. Jadi kepala sekolah. Kalau sekarang petani madu dikasih makanan gula itu gimana? Oh iya. Oh iya, itu Nakal atau tidak? itu madu sirupan Pak. Jadi ada peternak atau petani madu itu sebenarnya belum tentu bisa disebut tidak amanah ya. Ada yang memang sengaja, karena itu memang pesanan produsen madu. Nah, kalau produsen madunya memang memesan seperti itu, ya sudah, kan udah dipesan, dia memang membuatnya seperti itu. Bahkan nanti bisa ada rasa-rasa, saya kurang paham kenapa bisa ada rasa-rasanya nanti. Rasa klengkeng, rasa ada yang rasa dibayar nggak? rasa jeruk gitu. Jadi ngasih rasanya yang bukan madu oplosan. Kalau oplosan kan bisa dicampur esen atau apa, tapi kalau ini madu tentang sirupan itu, jadi kotak koloni lebahnya itu disiapkan atau dicepai bahasa Jawa itu sama air gula atau air sirup kayak gitu. Jadi glukosa cair gitu. Jadi yang namanya madu sirup itu bukan terus madu dicampur sirup. Itu enggak itu ya? Oplosan, lebih ke oplosan. Dicampurkan di oplos ya namanya. Nek sirupan dia madu asli sebenarnya disebutnya, kan memang diolah lebah. Berarti kalau itu dites di lab nanti juga muncul itu gulanya. Hasilnya tetap madu, disebut madu nanti. Nah, itu bedanya. Paling yang membedakan itu tadi enzim diastasenya akan beda. Kemudian aroma nektar, kan dia aromanya nanti gula. Aroma nektar beda nanti kan. Nektar kan langsung dari alam, kan beda. Nah kalau itu Mbak, katanya yang gono terus dipangan itu yang gimana? Yang gimana? Gono itu anak itu. Gono. Anaknya namanya larvanya. Larva ya. Larva. Namanya larva. Enggak tahu gono. Gono. Ngangkrang. Ngangkrang. Masa sih makan mengangkrang. Kalau larva itu memang ada yang mempercayai untuk
apa ya, protein hewan ya. Oh, protein. Enggak, maksudnya mereka makan itu ada yang ikut-ikutan karena merasa enak rasanya katanya. Terus tapi awalnya kayaknya kalau di pedalaman itu memang sengaja dicari untuk apa? Kekuatan ya, kayak keperkasaan atau apa, pokoknya sebangsa itulah Pak. Jangan nggak menyediakan itu. Enggak Pak, kita termasuk Iya. yang panen lestari, kita kan komunitas perlembahan. Kita selain edukasi madu murni kan juga memberikan edukasi untuk menjadi seorang beekeeper yang baik. Apa? Beekeeper. Bayarnya kapan? Telat sore ya? Peternak. Iya. Karena gue. Yang belum bisa ingin tertarik belajar, monggo silakan gitu kan, kita belajar bersama. Kalau sudah jadi beekeeper, kita anjurkan atau haruskan ya sebenarnya untuk panen lestari, maksudnya yang dipanen madunya aja, jangan sama larva-larvanya. Tapi katanya rumah madu bisa Ya. gadok ke tulang terus Itu biswek namanya Pak, lilin lebah. lilin lebah itu memang bisa ya. Ya. Tapi itu ngerusak rumah madu, rumah. Enggak apa-apa kalau isi kan apa yang namanya? Satu kotak. Satu kotaknya aja nih. Satu koloni kan ada beberapa kotak itunya. Kotak frame-nya. Nah, satu frame itu isinya kan khusus madu ada sendiri, khusus larva ada sendiri. Kalau sudah peternak itu akan tahu caranya, nanti larva akan masuknya di satu frame saja, yang lain akan madu, nggak kecampur. Oke. Satu frame itu ada larvanya itu enggak. Kamu kenapa menciptakan? Tiga ya. Enggak, mungkin enggak mau. Aku pengen ngerti sing sama rasanya piye ini loh. Oh, iya. Enggak mau banyak. Ya malah ngene gila. Mas aku sudah pernah? Oh belum. Ya usah. Enggak usah. Nah, kenapa? Ya katanya bagus. Ya jangan, enggak usah Pak, kan madunya udah enak loh Pak. Madunya udah enak, enggak usah dimakan. Maksudnya gini, ketika orang itu terus Genosida itu namanya. Apa? Genosida. Katanya kan ada yang mengkonsumsi itu, berarti kan itu ada manfaat lain selain itu, yang lebih gitu loh. Cari manfaat dari yang lain aja gitu. Kan banyak di dunia ini selain itu. Lah kalau itu yang katanya yang rumahnya yang untuk itu terus banyak yang kemudian belum dimakan juga gimana? Kalau Sebenarnya enggak dimakan, enggak juga sih Pak. Jadinya kalau sudah diperaskan madunya itu tinggal rumahnya. Nah, rumahnya itu kita olah atau kita cairkan nanti pakai api, itu nanti jadi biswek namanya atau lilin lebah. Nah, lilin lebah ini biasanya Jadi lilin itu berasal dari rumahnya Oke. hexagonalnya itu. Oh iya. Mas, jadi seluler itu awalnya dari rumah kita itu. Nah, Heksagonal. nah itu dari mana Pak? Kenapa bisa ada hexagonal di situ? Jadi pelajaran tak semester ini. Itu lebah sendiri loh itu yang Ya. mengeluarkannya dari Ya. Dan dia Dari dikerjakan tempat tanpa lebah. mengenal matahari. Ya. Dan itu dikerjakan dari 4 sudut itu dan ketemu tengah-tengah pasti dulu. Belajarnya dari mana semuanya. Nah, Dan itu sudut dari kemiringan itu dari kita anak itu 68 itu Pak. 15 derajat itu. Diilhamkan untuk nah itu kan. Makanya jadinya Iya. 8 itu ya. Jadi sudutnya itu 15 derajat. Ternyata 15 derajat itu udah didesain sehingga madu itu tidak tumpah. Itu Bapaknya. Belajar. Tapi maksud saya tadi pertanyaannya dari mana itu dapatnya Yang seluler. sel. Jadi kalau punya seluler begini itu, maka dia tidak perlu membuat antena seluler itu di tengah atau di mana lagi. Pasti di bagian sini itu Dapatnya dia itu diambil dari yang sana. Yang sana dari sehingga Nah, itu dapatnya sel-sel yang ditempel-tempel itu dari mana lebahnya? Oh, Asal Allah. Allah. Tiba-tiba jedul gitu. Iya benar dari Allah. Maka itu karena seluler Dari itu tubuh lebah sendiri Pak. betul. Ya, dan itu kenapa seluler dinamakan seluler itu dari situ. Dari situ. Dari sel. Dari Seluler. Dia keluar dari bawah perut. Dan bentuknya heksagonal sinarnya itu. Mang balik nang grup ya aku. Jadi Grup jenenge mah bagi madu kabeh. lebah itu memang jenis segi Grup ya. Ben ditonton. Ini kayaknya madunya di mana sementara? Di Dibawa ke rumah di lebah. perut lebah bagian khusus penyimpanan madu, bukan di lambung atau jadi satu Kantong. Oh iya, hati-hati ya. madu di
dalam perut. Dan Cari ya? perut ada khusus penyimpanan madu. Subhanallah. Masya Allah. Ya, ya, ya. Tapi benar ya, jenengan tidak bisa mengatakan itu bahwa kepetenanan kalau yang makan larva itu arti jadi perkasa apa piye gitu. Ya, penelitiannya saya belum tahu, belum ada, cuma keyakinan orang aja. Kayaknya belum ada penelitian juga ya, belum ada kayaknya. Jadi cuma keyakinan orang-orang aja gitu. Keyakinan aja. Dan Nah. itu kan sebenarnya tidak menguntungkan manusia juga kalau dimakan. Kan koloni jadi berkurang. Kalau semakin banyak koloni, madu kan semakin melimpah. Nanti kita juga kan yang mana. Memang yang dimakan mau sak hektar gitu kan juga enggak. Tapi sangat mempengaruhi loh Pak, ini di hutan itu koloni semakin berkurang. Sangat mempengaruhi. Nah, Mbak, terus kita coba lilin tadi kan jadi rumah lebah itu begitu di apa istilahnya? Diperas satu misal madu, satu misal lilin itu. Iya, lilinnya nanti diolah, misal ditaruh mencairkan terus jadi ditaruh wadah, dia akan membentuk seperti wadahnya misal ember atau apa. Nanti biasanya ada yang membeli pabrik atau anak dipakainya, ada manfaatnya juga itu lilin lebah untuk batik lilin itu, kemudian untuk skincare, untuk pomade dan lain-lain. Itu dapatnya kalau lebah itu dari mana? Dari kan tadi dalam madu dari nektar, kalau itu dari unsur apa? Dari sel tadi dari Ya maksudnya ini loh batunya selnya kalau ngisep madu jadi dari enggak, itu dari tubuhnya sendiri. jadi Tubuhnya itu tubuhnya lebah itu mengeluarkan sel madu itu tadi. dan juga itu